Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dikri Fadila Muhammad. Dan hari ini setelah kemarin sudah dijelaskan sama Mas Budi selaku Kahima tentang pengenalan jurusan, dan sekarang kita akan membahas yang pertama adalah Prodi TI. Dan di sini pembawa materinya ada Mas Yanu selaku Wakahimanya. Kalau kemarin Kahima, sekarang Wakahima. Gimana Mas Yanu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita sehat. Dan sekarang mungkin Mas Yanu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman angkatan 2020. Oke, pertama-tama buat teman-teman 2020 ya. Perkenalkan, nama saya Yanu Adesa Fikri dari TI 18 ya. Di sini saya mewakili Pak Salamun Rohmanuddin SKMM.com selaku kaprodi daripada Teknik Informatika. Nah, jadi beliau tidak bisa hadir untuk kesempatan kali ini, maka dengan rasa sungkan sebenarnya, karena saya merasa masih belum ada kecukupan dalam kapasitas untuk mengampu ini. Tapi berhubung buat teman-teman 2020 ya, nanti akan saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan dan seluruh pengalaman yang sudah saya terima dari pertama semester 1 sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu kenapa ya? Berhalangan kenapa? Saya dengar ada sibuk dengan berkas-berkas sama untuk naikin akreditasi. Jadi berhubung kita ngobrol perihal prodi ya, jurusan Teknik Informatika kan kemarin sudah disampaikan sama Mas Budi bahwasanya jurusan informatika di Indonesia itu baru. Maka dari itu otomatis kalau jurusan baru, maka akreditasinya pun juga masih rendah itu. Kebetulan di jurusan Teknik Informatika, prodi Teknik Informatika sama prodi Sistem Informasi itu sama, setara dengan C. Nah, untuk sekarang beliau, para pemimpin jurusan termasuk Pak Salamun dan Pak Kadek juga lagi mengurus berkas-berkas dan dokumen perihal akreditasi jurusan. Supaya apa? Supaya akreditasi bisa segera naik lah dan membawa efek baik buat kita maupun teman-teman 2020 sendiri. Mungkin kita juga bisa bantu dengan doa lah ya. Nah, iya. Kita doakan ya buat teman-teman, ini juga buat prodi kita sendiri, dan prodi-prodi lainnya pun sedang diusahakan untuk dinaikkan ya akreditasinya dari awal. Tapi selain doa juga harusnya ada usaha juga sih ya. Tentu aja. Nah, sekarang mungkin lebih bahas ke dalam akreditasi, mungkin kita bahas kayak sejarahnya dulu nih. Karena kan kemarin Mas Budi bilang yang pertama muncul itu bukan prodi S1 Teknik Informatika, tapi D3 Manajemen Informatika. Mungkin bisa dijelaskan sama saya. Nah, kalau kemarin kan sudah sampaikan ya, aku cuma review ulang aja. Jadi benar apa yang dikatakan sama Mas Budi. Jurusan informatika dulu adanya tuh di jurusan elektro, kayak gitu sih. Nah, terus waktu 2014 SK berdiri sendiri. Karena apa? Karena dirasa dari manajemen informatika dan pendidikan teknologi informasi sudah pada masanya sudah sedikit agak berbeda dengan ranah teman-teman elektro. Maka dari itu seyogyanya lah kita bikin jurusan sendiri. Akhirnya pada 2014 tersebut, lebih tepatnya kalau nggak salah tanggal 8 April, kalau saya nggak salah ya, 8 April 2014 SK-nya itu turun. Nah, pada tahun 2015 kita bisa berdiri sendiri, dan kebetulan juga pada tahun 2015 tersebut dibukalah program studi baru, prodi TI sama prodi Sistem Informasi. Oke. Kayak gitu sih. Jadi baru muncul S1 Teknik Informatika sama S1 Sistem Informasi ya. Nah, oke, mungkin menarik nih, berapa awal jumlah mahasiswanya sama kelasnya nih ketika awal adanya prodi S1 Teknik Informatika? Pada awal ya, pada awalnya kalau nggak salah itu satu kelas, dan total dari peserta peserta belajarnya itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 35 sampai 40 orang lah. Ya. 35 sampai 40. Ya, itu pada angkatan pertama di tahun 2015. Sampai kemudian lanjut lagi di tahun 2016-nya jumlah mahasiswa kurang lebih masih sama. Ya. Satu kelas antara 35 sampai 40, termasuk kelas besar juga sih. Nah, baru di tahun 2017
kita buka bukan kita sih, pihak jurusan buka 2 kelas baru, dua kelas baru, masing-masing dari kelas tersebut isinya ya kurang lebih antara 30 sampai 35an lah, kurang lebih lah kalau nggak salah ya. Oh, masih tetap tapi jadi ada 2 kelas. Iya, jadi ada dua kelas. Jadi pesertanya lebih banyak. Nah, pada tahun 2018 sama. Cuman 2 kelas, tetap 2 kelas. Pesertanya lebih naik lagi, nambah lagi di 2018. Soalnya sebagaimana kita tahu ya, teknik informatika itu ada di setiap aspek. Ya. Masuk ke aspek setiap lapisan masyarakat. Maka dari itu termasuk salah satu jurusan yang sangat diminati, walaupun masih baru. Ya, kayak gitu sih. Terus baru di UNESA. Masih baru di UNESA. Terus di 2019 juga buka 2 kelas masih, cuman lebih besar lagi kuotanya. Sekitar 50-an orang lah di satu kelas itu. Nah, sekarang di 2020 sama 2 kelas tapi lebih besar lagi. Kalau nggak salah kemarin sempat aku lihat di Syakadu ya, totalnya itu NIM terakhir di prodi teknik informatika ada 114. Oh, 114. Nah, kalau aku ini kan prodi S1 teknik informatika kan. Kalau nggak salah di kelasku ini ada 54 dan di kelas lainnya di TIB itu 54 juga. Jadi kurang lebih 108 mahasiswa di angkatan 2019. Tapi kalau dilihat kan tadi katanya pas di angkatan 2018 prodi TI-nya itu jumlahnya masih 34 sampai 40 kan. 35 sampai 40 dan baru di angkatanku 2019 ada nyampe sampai 54. Berarti lumayan nambah 15. Mungkin ini kayak gara-gara ada gedung baru gitu. Ya, mungkin ya. Bagus juga sih gedungnya. Ini mungkin bisa diceritakan soalnya kan ketika aku masuk sini kan ada nih gedung. Nah, aku nggak tahu nih gedung mana aja yang dulu dipakai sama mahasiswa teknik informatika yang mana. Ini ya, aku dulu kan masuk di 2018 ya. Aku minat banget di TI kan. Nah, passionnya waktu aku masuk pertama dulu itu kuliahku itu ya di A1 ya. Jadi kan A1-nya di sebelah, nanti cari sendiri ya, mungkin teman-teman ya. Di A1 sama E2. Ya kan? E1 sama E2. Jadi dulu sebelum 2018 masuk itu gedung sini ya. Ini kan sekarang namanya A10 ya. A10. Buat teman-teman yang penasaran bisa datang aja langsung ya. Ya, jadi A10 sini itu dulunya namanya B1. Oke. Ya. B1. Nah, di sini dulu B1 kan. Itu kalau nggak salah 2 lantai gitu, ya kan? Nah, terus waktu 2018 masuk, B1 itu diratakan, mau dibangun ulang. Jadi terpaksa kita pakai ruangan di A1 sama E2. Lah, E2 itu dulunya itu miliknya PPTI UNESA. Nah, PPTI UNESA yang dari Ketintang, ya. Nah, terus A1 dulu banget itu jadi fakultas teknik di situ. Waktu di sini masih Univ. Waktu rektorat masih di sini. Oh gitu. Nah, terus rektorat kan pindah ke Lidah kan. Nah, sekarang fakultasnya pindah ke tempat rektorat. Nah, di sini dibuat miliknya jurusan TI untuk sementara selama B1 ini dibangun. Nah, ketika tahun 2019, waktu teman-teman 2019 masuk, gedung ini udah jadi. Nah, terus habis itu udah deh yang peralatan dari E2 sama A1 semua dibawa ke sini dan juga dari teman-teman sendiri gitu. Jadi pihak jurusan itu minta tolong ke teman-teman juga buat ngangkatin semua barang-barang kayak mulai dari meja, kursi gitu kan. Ini dari teman-teman sendiri gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi paling tidak meskipun emang kerasa kayak kok disuruh bawain barang-barang dari gedung, tapi kan pasti antusias dong bawaan banyak ke gedung baru nih. Soalnya gimana ya, walaupun kita dimintain tolong ya, tapi ada rasa tersendiri sih dari kami untuk membantu. Karena gimana ya, jurusan ini jurusan baru loh. Aku masuk sini karena passionku. Nah, aku suka sama jurusan ini dan aku pengen jurusan ini menjadi lebih baik. Dan walaupun dengan demikian, seenggaknya aku bisa bermanfaat buat jurusan. Entah itu hanya sekedar buat
ngangkatin meja, ngangkatin kursi. Seenggaknya ada manfaat sih. Iya. Oke, mungkin itu dari sejarah awal berdirinya prodi, kemudian dan gedung baru kita, gedung A10 Teknik Informatika. Mungkin kita lebih lanjut ke mata kuliahnya nih. Mata kuliah khususnya yang ada di prodi S1 Teknik Informatika. Kan di universitas kan biasanya ada yang istilahnya nama mata kuliah wajib, terus mata kuliah umum. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Yanu itu apa mata kuliah yang ada di UNESA? Oke. Ini sekedar informasi ya. Jadi di mata kuliah, di jenjang kuliah itu ada namanya mata kuliah. Kalau misalkan di sekolah kan namanya mata pelajaran ya. Di sini kan mata kuliah. Nah, mata kuliahnya itu ada umum. Pertama umum. Yang kedua itu yang mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan. Nah, jadi di prodi sini itu kayak pertama kita masuk kan waktu semester 1 kan nggak mungkin ya kita langsung masuk dunia perkuliahan secara dalam. Otomatis kan kita harus belajar dulu nih untuk standarisasi, ya kan? Nggak mungkin kan teman-teman SMA yang nggak ada pelajaran di coding terus harus dipaksa langsung coding kan jelas beda. Terus teman-teman yang dari SMK yang nggak ada beberapa mata pelajaran yang ada di SMA kan juga nanti bakal kesulitan. Biasanya sih di semester 1 itu hampir semuanya mata kuliah umum. Kayak gitu sih, hampir semuanya. Nah, mata kuliah umum itu kayak gimana sih? Nah, mata kuliah umum itu kayak misalkan ada matematika, ya kan? Kalkulus, bahasa Inggris, terus Pancasila biasanya. Ada juga bahasa Indonesia biasanya di semester 1. Dan kalau nggak salah pada kurikulum Merdeka ada olahraga juga ya? Kalau kemarin sih aku ada ya? Mata kuliah olahraga juga. Entah kalau sekarang mungkin yang online ada enggaknya? Masa nanti online tuh? Nah. Gitu sih. Nah, untuk umum kayak gitu. Nah, untuk mata kuliah wajib itu ya mata kuliah yang harus diambil gitu. Jadi kan kita kan standar lulusnya kan harus 100 kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah silakan dikoreksi. Nah, itu ada 144 SKS. Nah, dari 144 SKS itu ada mata kuliah yang wajib kita ambil. Sebagaimana contoh, biasanya pada semester 1 itu ada matematika. Terus ada pemrograman dasar. Terus apa lagi ya? Ada juga kalau aku dulu ada itu aljabar linear dan lain sebagainya. Itu di TI, ya kan? Nanti ada lagi beda lagi di prodi lain. Nah, terus mata kuliah pilihan itu kayak kita kan di TI ya, di TI yang saya tahu di TI itu ada 3 penjuruan. Jadi yang pertama itu ke jaringan, ya kan? Terus RPL sama sains komputer. Nah, yang jaringan selayaknya namanya ya berhubungannya sama jaringan. Ya. RPL namanya rekayasa perangkat lunak, ya kan? Ya jadi berhubungannya lebih ke software developer. Kalau sains komputer ini jatuhnya pada bidang AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, di situ nanti kalau misalkan aku kurang tahu ya kalau kurikulum Merdeka nanti sistemnya gimana. Tapi kalau kurikulum sebenarnya bukan sebenarnya sih di 2018 itu mata kuliah peminatan itu ada di semester 5. Oke, berarti mahasiswa jurusan Teknik Informatika dapat pilihan yang menjadi mata kuliah penjuruan itu nanti di semester 5 gitu ya? Ya, jadi di semester 5 ini kita harus mulai memilih itu. Jadi kan kayak ini kan aku semester 5 nih. Itu kemarin tuh ada 3 mata kuliah yang jurusnya beda-beda. Kalau misalkan kita ambil jaringan pada semester 5 ini nanti kita bakalan ambil jaringan nirkabel. Kalau kita pingin ke RPL nanti ada pemrograman animasi dan game. Nah, kalau di sains komputer nanti ada namanya komputasional komputer. Nah, kayak gitu. Jadi nanti waktu semester 5 nanti kalau misalkan kamu udah minat ke jaringan, ya kamu langsung pilih ke jaringan nirkabel. Gitu. Mungkin kan pasti ketika seiring berjalannya waktu, ketika di semester 1 kan kayak pengetahuan umumnya tentang komputer, tentang teknologi, tentang pemrograman, coding semacamnya. Nah, barangkali kan di semester 5 jadi lebih ke menjurus, soalnya kan
pengetahuan juga lebih dalam gitu kan. Jadi ya dikasih pilihan kayak ada jaringan, terus RPL, software, kemudian yang tadi apa? Sains komputer. Saintis komputer. Nah, itu kan mata kuliah yang apa ya? Yang aku sendiri juga yang belum apa ya? Belum dapat nih. Kalau Mas Yanu sendiri sekarang Mas Yanu kan udah semester 5 ya? Iya. Mas Yanu pilih mata kuliah apa? Kalau aku pribadi sih kemarin pilih 2 sih ya. Aku pilih jaringan komputer sama RPL. Soalnya kenapa aku pilih 2 dulu untuk semester ini? Karena mempertimbangkan kalau misalkan aku hanya fokus satu, kemungkinan besar kan aku sebenarnya aku minatnya di jaringan ya. Nah, kalau misalkan aku fokus ke jaringan dulu, aku takut nanti waktu aku skripsian, aku nggak ada bahan buat bikin skripsi. Soalnya di jaringan tuh kalau misalkan nggak ada gabungan kayak RPL ataupun sains komputer, nanti bakal kesulitan. Dan ini berdasarkan kata dari Mas Mbak yang udah lulus. Mereka juga seperti itu sih. Alumni juga. Ya. Jadi sharing-sharing kan. Biasanya kalau awal perkuliahan tuh ada sharing sih dari mahasiswa baru, mahasiswa lama, terus mahasiswa tua, alumni sama kaprodi biasanya sih. Jadi ada forum gitu ya? Iya ada. Oke, berarti tadi aku kirain itu di semester 5 cuma pilih salah satu. Kalau misalkan pilih salah satu boleh nggak? Boleh. Jadi 2 juga boleh? Iya. Kalau biasanya minimal 1. Minimal 1. Kalau misalkan, tapi nggak bisa pilih semuanya sih. Soalnya terbatas di SKS-nya. Oh gitu, oke. Tapi aku dengar katanya dari apa yang miliknya kurikulum Merdeka buat teman 19 sama 20 itu semester 5-nya pilih itu ya, apa? Matkul bebas ya. Oh, matkul bebas yang boleh di luar kampus itu ya? Luar kampus apa luar jurusan ya? Iya mungkin. Kalau kita kan dari apa kurikulum kemarin kan belum dapat info lebih lanjut kan dari universitas. Jadi belum ada surat yang memberitahukan dengan jelas kan ya dari universitas tentang kurikulum Merdeka ini. Mungkin ini seputar pengetahuan kurikulum Merdeka adanya di berita kan, belum sampai ke universitas yang langsung ngasih tahu ke mahasiswanya. Seperti itu ya. Mungkin ditunggu ya. Kayaknya sebentar lagi mungkin bakalan keluar silabusnya. Oh iya. Mungkin sih. Tadi kan ada RPL, jaringan, terus saintis yang dalamnya ada AI, artifisial kan, kecerdasan. Kalau misalkan teman-teman kan udah bersusah payah, berkeluh kesah belajar ini itu tentang pemrograman komputer teknologi yang hakikatnya dari awal itu udah menjadi pilihan teman-teman 2020 untuk masuk jurusan ini. Nah, kira-kira apa sih prospek ke depan bagi mahasiswa TI itu ketika lulus nanti jadi apa? Kalau ini ya, jadi kalau ini khusus prodi TI ya. Jadi gini, kalau setahu aku ya, aku sedikit agak jelasin sekalian, nyinggung yang dari 4 prodi supaya nanti lebih jelas lagi ya. Jadi kalau kita di TI itu kita fokus ke program, ya kan? Kita lebih banyak codingnya daripada kayak menyusun SKPL. Tapi SKPL itu apa? Boleh dijelasin? Nah, SKPL itu kayak dokumen, ya kan? Dokumen rancangan yang isinya itu bukan tata cara sih, lebih ke kebutuhan software. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sebuah program, nah nanti di dalamnya itu ada kayak proposal. Proposalnya itu nanti ya, mulai dari ada judulnya, ya kan pasti. Habis itu kegunaannya buat apa, targetnya siapa, ya kan. Nanti kebutuhan pengguna itu apa. Nah, di setiap halaman pack nanti juga ada fiturnya lagi di dalamnya, itu dijelasin juga. Jadi halaman pertama nanti kontennya apa, terus harus diisi seperti apa, dan ada event seperti apa, dan masih banyak lagi lah. Nanti teman-teman bakal ada matkul sendiri sih. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Jadi kita TI itu lebih fokusnya ke program, tapi hal-hal yang seperti kayak itu kita juga harus belajar. Soalnya kalau kita nggak belajar itu nanti kedepannya kita kesusahan buat bikin program karena nggak bisa baca SKPL ataupun hal-hal yang dibutuhkan. Nah, hal yang dibutuhkan. Terus kalau teman-teman SI itu lebih ke manajemen ya. Jadi kayak mereka tuh lebih fokusnya ke korporasi gitu ya. Ini ke kayak misalkan dokumennya. Jadi kayak misalkan
apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan project, apa kebutuhan pengguna, terus event yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah itu kayak penyusunan SKPL mereka lebih paham sih. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama teman-teman SI ya. Oke. Nah terus PTI pastilah namanya kan pendidikan teknologi informasi. Prospeknya lebih ke keguruan ya. Keguruan. Nah, kalau mengajar. Kalau D4 sih. Nah, tahun ini kan D4 ya, 2019 mulai D4. Nah, D3 D4 sih kurang lebih kalau nggak salah itu hampir sama kayak TI sih. Ya, hampir sama kayak TI, cuman di sana lebih banyak praktek ya, lebih banyak praktek daripada teorinya. Nah, terus lanjut ke bidang prospek kerjanya. Di TI itu banyak. Tapi bentar Mas Yanu. Gimana? Berarti itu yang tadi membedakan kenapa teknik informatika sama manajemen informatika itu nama prodinya itu S1 sama D4. Nah, setahu kan D4 kan biasanya adanya di Politeknik gitu. Jadi kalau D4 itu lebih lebih banyak prakteknya. Iya, D4 lebih banyak prakteknya sih ya. Nah, mungkin mau nggak langsung. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, prospek kerjanya ya. Pertama, kalau misalkan kita ambil jaringan, kita bisa nanti lebih ke security network, ya kan? Kita bisa mainnya lebih ke situ. Kalau nggak itu ya, kita nanti mainnya terjunnya mungkin di kayak penyimpanan database, ya kan? Database itu kan ada. Kalau database kan ada suatu tempat ya. Nah, tempat itu buat penyimpanan data. Oke. Nah, sama kayaknya punyanya Google kan juga gitu kan. Nah, nanti kita bisa terjun ke sana. Kita bahasnya perihal situ. Nah, terus lagi ada RPL. Nah, RPL nanti kita terjunnya bisa ke software development. Ya. Software kan biasanya ada dua, antara Android sama web. Itu mungkin gimana Mas Yunu? Itu masuk juga apa enggak? Iya, sama. Jadi itu kan platform ya. Nah, di situ kan platform. Jadi platformnya itu bebas, bisa web, desktop itu laptop kayak PC. Nah, bisa ke Android, ya kan? Atau smartphone lah. Smartphone kan banyak ya OS-nya, nggak cuma Android. Pun Android sama iOS itu juga beda pemrogramannya. Oke. Ya. Jadi emang kira-kira antara Android sama iOS ini diajarin nggak sih di jurusan Teknik Informatika Indonesia? Ada sih, harusnya mata kuliah wajib. Itu jatuhnya ke pemrograman mobile. Kalau di kurikulumnya yang dijalankan 2018 itu semester 5 dapatnya pemrograman mobile. Kayak gitu sih. Terus lanjut lagi ya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi jaringan sama RPL ya. Kalau sains komputer ini jatuhnya lebih ke algoritma, menciptakan sebuah artificial intelligence. Ini malah fungsinya lebih banyak lagi. Bisa jatuh ke penggunaan robot. Robot kan pasti perlu ya, robot. Terus kebutuhan buat militer pasti. Dan selain daripada hal tersebut, teman-teman TI itu udah masuk ke semua aspek kehidupan lah, ya kan? Ekonomi sekarang butuh TI. Oke. Ya kan? Ada juga e-commerce itu kan? E-commerce. Nah, pendidikan juga butuh anak-anak TI. Buat apa tuh? Contohnya? E-learning ya. Oh, nah, kayak misalkan sekarang Zoom, ya kan? Gmeet, Classroom itu kan salah satu fitur untuk dunia pendidikan. Ya, yang buat kan juga teman-teman TI kan. Nah, terus apa lagi ya? Banyak juga sih selain daripada itu. Media sosial. Nah, media sosial buat entertainment itu juga masuknya ke teman-teman TI. Jadi aku rasa teman-teman TI fleksibel ya. Hampir semua bidang itu udah bisa dimasukin. Makanya banyak yang minat nih sama jurusan kita ya kan. Yang penting nggak berbau kriminalisme. Dan memecah belah negara. Oke, itu kan tadi ada prospek sebagai developer, programmer, kemudian juga yang database engineer tadi ya. Sempat dibahas tentang database. Mungkin aku pengen tanya lebih ke Mas Yanunya deh. Kalau Mas Yanu nih di jurusan Teknik Informatika udah menguasai bahasa pemrograman apa aja? Dari awal ya, aku kan SMA ya. Pertama masuk sini diajarin itu C++. Dari SMA berarti masuk teknik informatika terus belajar dari nol dong? Iya benar, gitu. Belajar dari nol. Jadi aku belajar dari nol kan. Pertama aku belajar C++. Habis itu Java. Sekarang ini lebih ke XML sama Kotlin.
Cuman itu semua masih pengenalan. Jujur aku masih pengenalan, nggak terlalu paham sih. Terus ada lagi query, nggak tahu sih apa namanya di database itu ada apa namanya bahasa sendiri. Namanya apa ya, lupa aku. Nah itu belajar juga. Cuman aku pribadi nggak merasa apa ya jauh dari pro lah menurutku. Nah soalnya masih awal sih. Rendah hati teman-teman. Enggak, gitu. serius. Oke, berarti di antara bahasa pemrograman yang udah dikuasai, mungkin paling yang disuka terus yang paling dikuasai itu apa? Kalau aku sih lebih gimana ya? Kan jadi gini, bahasa pemrograman itu ada beberapa tingkatannya. Nah, ada yang high, low, sama middle kalau nggak salah. Itu di versinya siapa gitu kan? Ada lagi tingkatannya berapa lagi gitu kan? Nah, menurut yang 3 versi ini, yang high itu yang bahasanya mendekati bahasa manusia. Kayak misalkan yang kita gunakan sekarang ini ya. Nah, kalau misalkan yang middle itu yang nggak terlalu dekat dengan bahasa manusia, juga nggak terlalu dekat dengan bahasa komputer. Nah, kalau yang low itu yang apa ya, lebih ke bahasanya komputer, mesin. Nah, bahasa mesin, ya kan, kayak assemble dan lain sebagainya. Itu kan programnya kayak 0101 dan lain sebagainya kan. Nah, kalau aku sih lebih suka apa ya? Aku lebih suka pakai Python. Kalau Python berarti lebih prospeknya kemana nih? Nah, ya sekarang Python ya. Ini tadi pagi kan aku matkulnya Bu Yuni. Nah, beliau kan kemarin waktu ke Jepang, beliau belajar buat apa? Belajar statistika lebih dalam lagi di sana. Nah, beliau di sana tuh cerita kalau bahwasanya di sana tuh orang banyak pakai Python. Kenapa? Karena Python pertama simple, mudah, ya kan? Lebih mendekati bahasa manusia. Kita mudah mencernanya. Terus bisa digunakan untuk berbagai pemrograman, mulai dari pemrograman Android bisa, terus pemrograman biasanya yang lebih ke teman-teman robotik, beberapa juga pakai Python. Kalau nggak salah IoT juga. Ya, itu juga. Internet of Things. Berarti Mas Yanu sendiri kan seneng nih. Sekarang kan tadi udah bilang seneng Python. Jadi yang dikejar nih Mas Yanu jadi apa itu nanti proses kedepannya kalau ketika udah mengetahui, paham betul bahasa pemrograman Python. Kalau aku cinta kerja ya, pertama apa ya, banyak banget ya. Tapi kalau aku utamanya ini lebih berguna dulu buat orang tua, bisa membanggakan orang tua, ya kan, berguna buat bangsa dan agama. Oke. Entah nanti kedepannya kayak apa, tapi lebih ke ini apa namanya? Lebih ke engineer di database sih kalau aku. Soalnya aku pengen ke jaringan kan. Jaringan tuh hubungannya sama itu ya, apa? Data ya? Enggak, bukan ke data. Apa database? Iya, enggak selalu ke database ya. Ada kalanya kita berhubung buat ke jaringan. Nah, jaringan ini selain daripada database juga ada apa ya? Hubungan kan sebenarnya banyak banget sih ya, nanti bisa cari sendiri. Nah, kalau aku sih lebih ke itu, kayak misalkan kita terjunnya langsung ke dalam apa ya, berhubungan langsung dengan hardware jaringan ya kan, melalui database dan lain sebagainya lah. Oke, mungkin itu ya dari cerita Mas Yanu tentang prospek kerja yang ada di jurusan TI, khususnya Prodi S1 Teknik Informatika itu apa. Kemudian aku juga tanya pendapat sendiri dari Mas Yanu kan, yang lebih suka tentang apa, bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, mungkin kita cukupkan ya tentang informasi seputar sebagai pengenalan teman-teman di Prodi S1 Teknik Informatika. Selebihnya, dan jika teman-teman masih penasaran dan ingin bertanya, silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Nanti di next video kami bakal menjawabnya, dan tentu saya juga bakal ditemani sama Mas Yanu. Seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.